Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kiprah Indonesia, sebuah program acara obrolan tentang pemberdayaan masyarakat, pertanian, nelayan, dan peternakan. Kiprah Indonesia hadir setiap Kamis sampai dengan Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kiprah Indonesia. Sebenarnya awal dari mulainya bisnis kuliner ini namanya pemberdayaan penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin. Kiprah Indonesia. Baik pendengar, kita di program berikutnya untuk Kiprah Indonesia di sore hari ini Minggu 14 Mei 2023, yang mana untuk sore hari ini sudah hadir nih ya untuk teman ngobrol saya. Kita sapa dulu. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Mbak Ajeng, ketemu lagi kita. Iya, ketemu lagi. Bosan gak nih Bang Abbas? Enggak lah. Namanya teman ngobrol ya. Iya. Kapanpun itu bisa. Siap. Oke lah. Mbak Ajeng, ini sebelumnya maaf lahir batin dulu. Oh iya, ya, masih maaf dalam lahir batin. suasana Idul Fitri. Idul Fitri bulan Betul, Syawal ya, iya. walaupun Lebaran udah lewat. Udah ya. lewat. Tapi tetap Lebaran kapan aja. Oh iya ya, emang harusnya begitu ya. Iya, harusnya gitu. Lebaran tuh harus selalu dirasakan ya. Bukannya sebulan 1 tahun sekali kan. Ya namanya apa ya? Namanya kalau yang macam-macam itu kan sifatnya psikologis ya. Betul. Baiklah Mbak Ajeng, ini kalau berbicara untuk kegiatan hari-hari ini apa nih? Kerja di salah satu kantor startup. Ya, Oke. perusahaan transportasi online yang ada di Palembang kebetulan. Yang ada di Palembang. Nih Iya. kalau apa namanya berbicara soal startup ini memang prospeknya bagus ya sekarang. Iya, sekarang lagi naik banget. Lagi memang. naik banget. Apalagi kalau pas ini kemarin ya, pada saat Lebaran kemarin ya. Kayak itu salah satu yang paling dicari Iya benar. untuk kemana-mana. Benar, kita males kan macet. Iya, Sebenarnya iya, dari benar. Ramadan sih. Oh iya Kayak benar. udah macet, terus juga mulai persiapan Lebaran gitu kan. Males lah, mending kita naik transportasi online aja kan. Ya, tinggal naik turun dah gitu Betul, aja ya. tinggal kita bayar. juga merasakan yang Iya, di kantor iya. juga merasakan kayak dampaknya Iya, gitu oke, kan. Oke. Baiklah, nih kalau apa ya, berbicara sekarang ini kan sedang mau menuju ke pemilu 2024. Kira-kira nih ada gembar-gembor di kantor tuh gimana sih soal pemilu ini? Kalau di kantor sih nggak ada yang kayak ngebahas tentang pemilu, karena mungkin ya namanya perusahaan startup kan memang dituntut cepet gitu kan Mas, jadi mungkin nggak ada waktunya kali kalau di kantor untuk ngebahas itu. Justru pada saat istirahat pun tidak dimanfaatkan untuk ngobrol. Tidak ada, mungkin ada orang kan berpandangan politik udahlah gitu kan, males ngebahas politik gitu kan. Jadi paling ngebahas politik ya di lingkungan pertemanan aja sih. Nah ini kayaknya nih pas nih dengan obrolan kita nih ya mengenai cerdas memilih bermula dari pemuda. Kalau boleh tahu kayaknya nih isi kantornya nih para pemuda semua atau bagaimana nih? Ya kalau di startup memang kan kebanyakan isinya pemuda semua ya, anak-anak muda yang memang masih tingkat kreativitasnya masih tinggi gitu kan. Keinginan untuk sesuatu hal gitu pasti masih kayak ningkat banget. Oke. Nah ini kalau apa dilihat dari pemuda sendiri, ini kenapa sih akhirnya Mbak Ajeng memilih topik kita tentang bermula dari pemuda? Kenapa gitu ya? Kenapa bisa terpilih Iya, gitu ya? iya. Karena kan mungkin Bang Abbas atau semua yang lagi denger ini pernah dengar kalau kita anak-anak pemuda itu
berawal dari pemuda lah negara itu bisa jadi berubah, jadi lebih baik gitu kan. Nah, jadi balik lagi tinggal pemudanya itu yang menentukan negara itu mau jadi seperti apa gitu. Makanya kayak aku langsung berpikiran, oke, memang benar kalau misalkan dari pemuda inilah negara mau dibawa kemana gitu. Mau ada perubahan apa nih gitu kan. Karena kan pemuda sebagai generasi ya. Betul. Generasi penerus ya. Agent of change juga kan. Nah, itu dia istilah itu. kerennya ya. Iya, bahasa sekayunya. Oke, Mbak Ajeng, kalau ini kan sebenarnya Mbak Ajeng juga mewakili sebagai pemuda, generasi milenial. Generasi milenial. Ini kan kalau dilihat perkembangan teknologi ini sangat tinggi ya. Tentunya yang namanya salah satunya pemilu itu tidak luput dari berita-berita hoax. Benar sekali. Kalau misalnya ketemu tentang hoax soal pemilu ini gimana sih sebenarnya? Kalau Mbak Ajeng sendiri? Kalau aku menanggapinya makanya kayak kita penting banget sebagai pemuda itu menggunakan media sosial itu harus cerdas gitu loh. Harus cerdas, harus cermat. Jangan kayak cuman main-main aja terus apapun yang kita lihat di sosmed langsung diterima mentah-mentah gitu loh. Kita harus cari tahu dulu, apalagi kan yang namanya ya menyangkut politik juga kan banyak banget itu ya Bang ya, yang kayak yang berita-berita yang negatif entah itu benar apa enggak, ya udah langsung kemakan mentah-mentah aja di kita. Tinggal kayak kita yang menggunakan media sosial itu gimana sih nanggepinnya gitu, dicari tahu dulu gitu kan. Jangan langsung kayak oh iya berarti berita ini benar gitu. Langsung ini ya langsung diterima aja gitu langsung kan. Langsung share gitu ya. Iya, langsung share. Karena kebanyakan memang budaya membaca itu agak rendah. Bener ya? Di Indonesia, bener. Di Indonesia. Literasi kita tuh emang bener-bener kayak yang minim banget. Iya. Kayak yang udah panjang aja nih dikit nih berita, udah males gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak media sosial ini berita-beritanya kayak yang judulnya itu menggiring ke arah negatif. Sebenarnya itu tuh teknik sih. Iya. Kalau aku kan juga kebetulan lulusan komunikasi juga kan. Itu tuh sebenarnya teknik dari jurnalisnya untuk menggait orang untuk membaca berita itu kan. Tinggal kita nih sebagai pembaca dibuka nggak tuh nih berita, dibaca sampai habis nggak tuh, atau cuman oh judulnya kayak gini ya udah. Gitu. Ini kayaknya aneh gitu ya. Iya langsung. Oh berarti bener nih berita ini, padahal kan itu teknik dari jurnalistik sendiri kan untuk menarik perhatian pembaca gitu. Tapi karena saking pemalasnya pemuda-pemuda kita, literasi kita yang malas untuk baca panjang-panjang, ya udah langsung oh ya udah aku udah baca di berita kayak gitu. Ujung-ujungnya jadi bumerang sendiri sebenarnya. Iya, sebenarnya itu banyak orang yang langsung berpikiran politik itu negatif tuh sebenarnya karena malesnya mereka membaca dan nyari tahu. Benar. Ini kesalahan siapa sebenarnya? Kesalahan dari masing-masing orang ya, sebenarnya sih kayak gitu. Bukan dari politiknya, bukan dari orang mungkin caleg-calegnya atau bukan sih sebenarnya dari kitanya. Bukan dari berita-beritanya. Bener, dari memang kitanya aja yang males untuk nyari tahu, males untuk ngebaca gitu kan. Iya. Ini kalaupun di sosmed katakanlah mudah lah dilihat ya. Kalau dalam lingkup grup pernah nemu nggak sih debat kusir macam-macam ini? Jelas, apalagi teman-teman aku kan circle kuliahku tuh kebetulan fakultas FISIP, ilmu sosial, ilmu politik. Jadi udah menemukan banyak sekali kayak debat dari zaman kuliah sampai sekarang pun kayak debat-debat masalah politik, debat-debat yang masalah-masalah berita-berita. Oh ini nih dia tuh kayak gini. Yang satu karena dia enggak mau cari tahu, oh iya jadi ikut-ikutan gitu loh Mas. Oh iya percuma aja nih aku kayak milih ini nanti kayak gitu. Jadi kayak yang debat-debat hal-hal kayak gitu sebenarnya udah sering banget ketemu gitu. Tinggal kayak kita aja sih kayak yang punya prinsip dan pegangan sendiri nggak nih, atau memang ya udah ikutin aja apa kata orang gitu kan. Oke. Nah, kalau Mbak Ajeng sendiri ketemu dengan debat-debat seperti ini ikut nimbrung atau ya udah
terserah kalian mau libur atau bagaimana nih? Kalau aku tergantung dari pembahasannya dulu. Oke. Kayak pembahasannya pertama, apakah itu memang pembahasannya benar-benar konteksnya itu yang benar gitu loh, konteks yang memang sesuai yang mereka bahas itu, atau memang mereka tuh ngebahas hanya cuman opini mereka aja gitu kan. Kalau memang konteksnya oke, kita debat diskusi benar-benar kayak yang kita cari tahu ini beneran memang harus didiskusiin atau enggak. Maksudnya ada dampak positif nggak nih buat nanti kita debat ini, jangan kayak yang yaudah ngoceh-ngoceh aja lo nggak ada hasil gitu kan. Nah, kalau memang kayak yang gue nggak suka sama yang ini, gue nggak sana, aku nggak pernah ikutin gitu. Tapi kalau memang yang sekiranya ada dampak gitu loh, terus juga memang kita juga bisa ngasih opini yang benar-benar sesuai dengan apa yang udah kita ketahui, ya udah aku ikut gitu. Oke. Berarti terlepas dari itu memang dari kitanya juga memang harus tahu informasi ya. Bener, harus tahu informasi, harus cari tahu. Kadang-kadang gini loh, saya pernah ngalami dalam sebuah grup alumni ya, itu kan melempar. Ini yang ngelempar nih hebat loh. Jadi dia ngelempar, dia ngilang. Sementara teman-temannya heboh. Cekcok gitu, betul. Dia yang naburin garamnya itu tadi kan. udah heboh dia kabur gitu kan. Nah, itu tadi yang lucunya orang yang teman-teman yang mohon maaf yang mungkin yang malas baca tadi ya langsung kemakan kan. Bener kepancing. Bener. Terus juga yang tahu justru kayak saya sendiri akhirnya diem, cuman karena kita tadi gatel nih, lihat nih orang ribut karena apa sih, dilihat, akhirnya nimbrung. Sebenarnya niatnya membela. Bener. Niatnya membela, tapi ternyata ditanggapi beda. Nah itu tadi ya. Karena sebenarnya kita ngebela tuh karena kita tahu. Bener. Tahu yang sesungguhnya gitu kan. Cuma itu tadi ya, karena akibatnya kan mungkin Mbak Ajeng pernah ngalami waktu masa-masa kemarin kan itu benar-benar ada dua kubu ya. Betul. Itu benar-benar wah banget kan. Benar-benar baper. Betul, sensitif. Bener. Dan gesekan itu sangat ini sangat riskan ya. Betul. Untuk gesekan-gesekan seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke masalah pemilu nih. Kalau Mbak Ajeng sendiri sudah terdaftar sebagai pemilih? Sudah dong, saya ini badannya aja kecil, umurnya tua. bukan pemilih pemula, bukan. Kayaknya sudah. Udah pernah ngalami kemarin ya. Sudah. Oke. Berarti ini yang kesekian. Udah, yang kesekian. Baiklah, nih berbicara soal pemilih nih ya. Oke, kita ke pemilih yang golput. Nah, kalau pandangan Mbak Ajeng sendiri tentang pemilih golput ini gimana? Itu sering jadi debatan aku sama teman-temanku. Kayak aku tuh bukan kayak debat ya Bang, cuman kayak aku tuh selalu nanya, kenapa sih lo milih golput? Gitu loh, kayak selalu jadi pertanyaanku, kenapa harus golput? Gitu kan. Okay. Maksudnya mungkin kamu nggak suka nih sama paslon A, B atau C gitu kan, tapi kan cari tahu dulu dong, kenapa lo nggak suka sama ini. Ada yang temanku tuh dia ngomong kayak gini, gue males banget yang namanya kayak berurusan sama politik. Ya lo males, lo nggak percaya dengan nggak percaya dengan pemerintahan lah atau apalah sejenisnya gitu, terserah gitu loh. Cuman kayak yang dengan cara lo golput itu, ya berarti lo nggak bisa ngasih sesuatu hal perubahan buat Indonesia. Berarti lo secara nggak langsung menyetujui ya udah yang ada sekarang gitu loh. Yang terpilih udah gitu kan? Iya. Kayak yang mau nggak mau nanti setelah dia terpilih ya udah lo harus terima. Karena itu sebenarnya dampak dari lo sendiri gitu kan. Satu suara tuh sebenarnya berpengaruh gitu loh kan. Ini kayak yang kalau lo memang nggak suka, minimal ya udah pilih aja yang memang menurut kamu masih ada hal baiknya gitu loh. Kenapa harus golput? Itu yang selalu kayak aku debatin. Karena saya dulu pernah waktu mungkin begitu yang pertama kedua atau mungkin keberapa lah yang akhirnya yang itu tadi ya, mungkin pikiran kita akhirnya mikir lah ngapain politik sih, ya udah lurus saja, siapapun yang terpilih ya begitulah. Nah, akhirnya saya pun sempat dulu ini golput juga, cuman itu tadi ya ternyata ada dampak
yang Betul. tidak baik ya, Betul. yang kita tinggalkan karena kita golput tadi. Betul. Karena suara kita ternyata diambil orang. Nah itu dari kita golput tadi ya udah dimanfaatkan sama oknum-oknum yang curang gitu itu kan. tadi. Minimal ya udah pilih aja. Dan memang imbasnya gini ya, begitu kita golput, begitu ada yang terpilih, taruhlah siapa gitu ya, apakah A atau B, akhirnya kenapa kita nggak setuju kan, nggak setuju nyesel, tapi sesal kemudian tidak Tidak, berguna. iya. Nggak bisa ngebalikin semuanya Iya, gitu iya. kan. Baiklah, nah kalau Mbak Ajeng sendiri ya, seandainya nih Mbak Ajeng didaulat menjadi seorang pemimpin, sebenarnya apa sih kriteria pemimpin yang bisa mendapatkan simpati dari rakyat? Ya, kalau Mbak Ajeng sendiri, seandainya nih, kira-kira. Atau mungkin Mbak Ajeng punya tokoh yang, kayaknya dia tuh pantas begini karena ya begitulah. Nah, kalau Mbak Ajeng gimana? Seandainya gitu ya. Ya mungkin aja kan tiba-tiba saya mau nyalon Nah, gitu. itu. Kita nggak tahu ya. Kalau saya kriteria pemimpin menurut saya pertama kali itu sih jujur sih. Oke. Itu yang paling penting gitu. Walaupun mungkin banyak orang yang bilang sekarang itu susah cari orang yang jujur. Kenapa nggak kita yang menjadi orang jujur itu? Kalau kita nggak bisa nemuin orang jujur ya udah kita yang menjadi orang jujur kayak gitu kan. Kebetulan aku juga pernah jadi pemimpin, walaupun cuma di kelas ya Mas ya, sama kuliah ya. Benar. Nah itu pun kayak yang aku belajar. Oh, aku memahami setiap orang itu punya sifatnya beda-beda gitu kan. Nah, kalau kriteria aku ya udah pertama kali itu ya harus jujur gitu loh. Jujur ya. Karena jujur itu modal utama sih. Kayak yang dia pinter mau lulusan apa gitu kan, kayak dia punya pengalaman kerja gimana pun kalau dia nggak jujur bisa belok. Bisa belok gitu kan, apalagi dengan nggak munafik. Yang di depan mata kadang banyak yang bikin hilaf gitu kan. Nah itu modal pertama tuh harus jujur memang. Itu sih kalau aku kriteria utama banget, yang penting jujur. Dan sangat ini ya, sangat susah ya mencari orang jujur. Betul. Tuh, ya. Jadi kita aja yang jadi orang jujur. Setelah jujur kira-kira apa? Yang sebagai pemuda. Oke, yang sebagai pemuda nih ya. Oke, saya keluar deh. Aduh, ya ampun. Yang mau mendengarkan kritikan. Nah itu. Yang mau mendengarkan kritikan dari masyarakat, dari mungkin dari pemuda-pemuda, apalagi kayak yang sekarang kan masyarakat itu diwakilkan oleh mahasiswa. Ya, benar. Karena mahasiswa yang jadi perwakilan kita untuk sampai ke situ gitu kan. Nah, yang itu sih dia harus bisa menerima kritikan karena menurutku juga kritikan itu tuh sebenarnya kadang-kadang kritikan dari orang itu ada benernya. Ada benernya yang memang oh iya mungkin selama ini aku ada yang kurang ya. Oh mungkin selama ini aku lakuin salah itu. Jadi kita harus, apalagi kita sebagai pemimpin itu harus terima kritik dong. Harusnya seperti itu gitu loh. Maksudnya kalau kamu tidak mau dikritik ya jangan mau memimpin gitu kan. Karena udah konsekuensi. Kayak yang kita baik aja masih dikritik orang. Benar. Apalagi kita belum baik gitu kan. Apalagi kalau kita mencela gitu ya. Dan enggak mungkin juga orang mengkritik kita kalau tidak ada sesuatu hal yang memang mengganggu gitu kan. Kadang-kadang gini ya, ada yang yang mempersepsikan kritikan itu sifatnya negatif. Iya. Kadang-kadang ada orang bilang kritik sebenarnya bukan kritik, dia mau menjatuhkan. Nah, tapi kan itu tadi ya, kalaupun kita pandang sebagai katakanlah saran itu ya, saran dan kritik, kita memandangnya secara positif, mungkin ada baiknya juga. Benar. Ya. Tapi itu tadi mungkin cara penyampaian. Iya, bisa jadi juga kayak gitu. Kadang kan orang itu ya kayak kataku tadi, Bang, setiap orang tuh punya karakter masing-masing. Iya. Mungkin dia yang bukan tipikal orang yang pinter merangkai kata-kata dalam mengkritik gitu kan. Nah nggak bisa manis, ada yang ceplas-ceplos. Kita aja kadang ke temen kan gimana kan. Nah mungkin ada yang tipe kayak gitu. Tinggal kita aja yang menanggapinya. Oh iya mungkin kritikan ini untuk membangun aku jadi lebih baik gitu loh, bukan yang untuk menjatuhkan. Tapi kayak di zaman sekarang itu ya banyak orang yang berpendapat untuk menjatuhkan gitu. Padahal kan sebenarnya enggak kayak gitu sih. Iya sih, kalau kita lihat sekarang ini
justru kritik itu sifatnya semacam menjatuhkan ya. Betul. Sebenarnya kalaupun memang misalnya memang untuk membangun kan tidak sampai yang harus apa ya benar-benar yang sampai ke kulit-kulit sampai ke dalam-dalamnya. Body shaming ya. Iya, sampai ke body shaming. Apalagi sekarang ini kan kritik itu bisa disampaikan melalui media sosial. Seperti yang sedang viral kan, yang masalah jalan. Iya. Tapi dengan cara kayak gitu sampai kan? Mestinya ya. Iya. Tapi itu tadi yang kritik itu dianggap Menjatuhkan, keterlaluan, betul, menjatuhkan segala macam. Tapi kenyataannya memang begitu. Memang sebenarnya. kenyataannya seperti itu kan. Iya. Ya setelah dilihat sendiri gitu kan. Apalagi sekarang banyak netizen tuh ngomong harus viral dulu, baru diperhatikan. Nah itu jadi kayak yang udah masyarakat sekarang, oke, mau gak mau ini harus gue viralin dulu biar sampai. Tapi memang dari dulu ya. Iya. Masalah viral dulu baru dicek. Betul. Kalau nggak viral. Karena banyak kejadian yang memang harus viral dulu. Bener. Baru kemudian orang ngeh. Baru ditanggapi gitu. Bener. Berarti balik-balik juga sebenarnya dari ini juga ya, dari perhatian sebenarnya netizen itu yang bisa dibilang apa ya, tangan kedua masyarakat. Betul. Ada yang saya bilang the power of netizen ya udah. Itu iya. Pokoknya sekarang kita tuh pakai jalur netizen aja udah gitu, mumpan gitu kan, daripada jalur yang lain. Lempar opini udah gitu kan, selesai. Iya. Apalagi masalah-masalah yang sifatnya ini ya. Kalau sebenarnya sih kalau diperhatikan kadang-kadang kita juga melihat bahwa yang mengkritik pun dengan caranya yang salah. Iya, aku setuju itu. Tapi ada benernya juga. Kalau nggak begitu nggak diperhatikan. Benar, nggak bakal sampai. Apalagi kalau anak muda yang mengkritik kan lagi menggebu-gebu sekali gitu kan. Jadi yang dia masih belum bisa mengontrol emosi, mengontrol kata-katanya gitu kan. Jadi ya udah, yang penting sampai gitu loh. Iya. Tapi kalau Mbak Ajeng perhatikan sebenarnya caranya tuh apa ya? Kalau saya pribadi sih bener. Caranya tuh lembut loh. Cara si yang mengkritik masalah jalan itu ya. Cuman tadi mungkin itu tadi dari plus minus seseorang yang memandangnya ini anak kurang ajar gitu kan. Jadi dan memang boleh dibilang karakter orang Indonesia. Karakter orang Indonesia kalau misalnya yang mudah ngomong ya, itu nggak dianggap kadang-kadang. Betul. Itu udah mendarah daging sih. Nah kalau misalkan kita berpendapat aja, kalau ini masih kecil. Itu cak lah bisonnya nang kritik gitu. Itu memang sebenarnya udah mendarah daging sih, turun-menurun kalau menurutku. Akhirnya apa ya? Akhirnya banyak yang katakanlah mungkin niatnya pengen speak up. Iya. Tapi karena nanti juga dianggap ini sih, dianggap remeh gitu. Benar. Akhirnya mereka nggak speak up. Iya. Makanya banyak kasus-kasus yang sebenarnya perlu diangkat tapi hilang lenyap tanpa bisa up dulu ke publik gitu kan. Karena mereka udah kayak nggak punya, mereka tuh ngerasa aku masih muda, aku nggak punya power. Ya udah, nanti malah jadi petaka buat diriku sendiri. Banyak mungkin yang berpikiran kayak gitu. Terus juga kan pemuda-pemuda kita tuh ngerasa nggak punya tempat untuk menyampaikan, untuk menyalurkan itu kalau nggak di media sosial gitu kan. Jadi wajar sih kalau sekarang banyak yang memang kritikan di TikTok gitu kan, karena mereka nggak punya wadah tempatnya. Aku gimana? Aku kayak aku memaklumin karena mereka nggak punya tempat untuk di mana kalau mau datang ke kantor yang terkait. Apakah akan langsung ditindak? Tidak kan, gitu kan. Jadi mereka bilang, karena sekarang memang zamannya udah zaman teknologi, kita berarti mengkritiknya dari situ saja. Berarti kita main viral-viralan gitu. Iya, sekarang memang harus kayak gitu. Iya, berarti ini semacam ini ya, kalau boleh dibilang semacam PR untuk pemimpin selanjutnya. Harusnya jadi PR banget gitu. Iya.
harus Disediakan wadah. iya, Disediakan wadah. disediakan wadahnya gitu kan. Kalau memang tidak bisa menampung semuanya, karena kan masyarakat kita kan banyak ya Bang ya. Benar. Ya udah diwakilkan oleh mungkin mahasiswa gitu kan, atau ya memang kira-kira bisa sampai lah gitu kan ke Iya, iya, masyarakat iya. gitu. Oke. Harus disediakan wadah-wadah yang seperti itu. Berarti ini salah satu PR ya Iya. buat para pemimpin. Ini kalau buat para Mbak Ajeng pemimpin. Mbak Ajeng bakal jadi calon pemimpin harus ini ya. Harus menyediakan, nanti aku bikin forum deh. Baiklah Mbak Ajeng, tanpa terasa sudah di ujung cerita kita nih. Ini kan RR ini sedang menggalakkan gerakan cerdas memilih ini. Nah kalau Mbak Ajeng sendiri nih, ada nggak nih pesan-pesan buat pendengar agar menjadi pemilih yang cerdas? Silakan, Ada Mbak Ani. banyak sekali pesan. Oke. Kalau kata orang yang memang udah dari 2019 kemarin, kalau pemilu pemula atau pemuda-pemuda ini 30-40% itu berpengaruh banget untuk perubahan. Jadi kan secara nggak langsung kita sebagai pemuda, pemilih-pemilih yang mungkin pemula atau pemuda generasi milenial ini manfaatin lah gitu loh, kayak yang sebelum kita mencari tahu siapa sih yang bakalan jadi calonnya, benar. kita cari tahu dulu di media sosial orangnya seperti apa ya. Mungkin dari A sampai Z boleh dicari tahu. Dan juga Bang Abbas, pemilu pemula dan juga pemuda ini rawan yang namanya politik yang negatif. Dengan yang ada serangan fajar itu rawan banget. Dengan mereka pasti kan berpikir, udahlah aku males, mendingan aku terima aja yang kayak gitu. Yaudah aku nggak kupilih ya. Nah itu jadi di sini peran kita yang memang kita harus punya pendirian gitu loh. Oke, kalau enggak gue, siapa lagi nih Siapa bakalan lagi? buat Bener, Indonesia bener, jadi bener. ada perubahan. Kalau misalkan kamu pun enggak mau berpartisipasi menjadi pemilih yang cerdas gitu loh, ya udah berarti kamu harus siap menerima apapun yang akan terjadi buat bangsa kita ini ke depannya gitu loh. Karena kamu aja enggak mau membuat perubahan gitu kan. Kamu aja memilih untuk golput, kamu aja memilih untuk ya udahlah sembarangan aja. Atau mungkin ada anak-anak muda yang kayak udah ganteng nih ini nih, masih muda nih, udahlah aku pilih ini aja. Jangan gitu loh, kayak yang ini menjadi apa ya, tanggung jawab dan juga ya kita tuh ke orang itu yang bakalan ngebuat Indonesia ini jadi apa gitu loh. Bukan dilihat dari fisiknya ataupun dari memang dia viral, dia yang banyak disukai, enggak gitu loh. Harus cari tahu dulu. Aku ya, kalau aku tips dari aku, sebelum aku mau pemilu itu biasanya aku cari tahu dulu siapa paslon-paslonnya. Mau orang bilang, oh dia ini kayak gini, aku nggak peduli gitu loh. Bahkan dari keluarga kayak atau teman-teman nggak, aku cari tahu. Oke, aku cari sosmednya, aku cari tahu latar belakangnya gitu loh. Aku cari tahu. Oh oke, berarti dia kayak gini. Aku perbandingin dulu nih dari A, B, C. Oke, mana yang lebih baik? Kalau memang tidak bisa mencari yang baik, setidaknya ada yang lebih baik dikit gitu dari yang lain. Aku cari tahu dari sosmed gitu kan, dari media-media lain. Ini kan sekarang mudah nih ya, tinggal klik-klik aja kan. Tulis aja namanya, udah muncul dong. Dari A sampai Z, dari sekolah mana dia kan pernah berpengalaman di mana. Aku cari tahu dulu gitu, baik itu dari pemilihan presiden maupun memang dari lingkup lokal kita tuh. Aku cari tahu bener-bener kayak bukan ini ganteng, oh ini titipan dari orang, oh ini terkenal, ini yang lagi viral di sini, oh ini anak muda. Enggak, memang kadang kita anak muda pasti pengen milih yang memang masih ada jiwa-jiwa mudanya, yang memang memikirkan generasi-generasi kita. Tapi kan bukan stop sampai di situ aja gitu. Kita harus cari tahu bener-bener yang kayak cerdas, cermat banget dalam memilih gitu. Karena ini Indonesia bakalan dibawa dia ke depannya, bukan untuk hari ini aja gitu loh. Jadi Indonesia tuh ada di tangan kita gitu, bukan di tangan orang lain. Jadi kalau kamu nggak mau milih, udah berarti kamu harus siap menerima itu. Berarti ini sebenarnya tugas pemuda juga ya. Betul, tugas pemuda gitu. Apalagi kan sekarang pemuda, yang kata aku tadi hampir 60% pemilih itu dari pemuda. Berarti dong sudah bisa dikatakan berpengaruh besar banget dong dalam perubahan kita gitu kan. Oke lah Mbak Ajeng ya. Seru sih sebenarnya ya. Kalau bahas politik sebenarnya seru. Tapi sayangnya waktu. Iya, nanti kita ngobrol lagi. Oke. Baiklah Mbak Ajeng, terima kasih untuk hadirnya terima kasih juga untuk Bang sore hari Abbas. ini untuk Kiprah Indonesia, dan ya mudah-mudahan apapun itu
Yang pasti kita sama-sama berdoa ya, Betul. semoga pemilu 2024 berjalan dengan baik dan Amin, lancar. Dan amin, untuk amin. Mbak Ajeng, tetap semangat Siap. menjalankan aktivitas sehari-hari dan sebagai pemuda ya. Iya, pemuda Pak udah menuju ke nggak pemuda lagi ini. Oke, Mbak Ajeng, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Baik pendengar, sudah kita dengarkan obrolan bersama narasumber kita ya, ataupun tamu di sore hari ini di Kiprah Indonesia bersama Mbak Ajeng Windy Utami SIKOM. Untuk topik sore ini, cerdas memilih bermula dari pemuda. Mudah-mudahan obrolan kita bisa menjadi semacam informasi tersendiri untuk Anda. Baik pendengar, setelah ini kita akan berlanjut dengan program berikutnya, tentunya dengan acara-acara yang ada hiburan dan juga info untuk Anda. Kami yang bertugas di sini tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Kiprah Indonesia. Kiprah Indonesia. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahad frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Pro 1 Palembang, 92,4 FM. kanal informasi